Pengaruh suhu terhadap laju reaksi pada proses kelarutan gula dalam air. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Syafa Al-Kolbi Al-Mujahidah, Taufik Hidayah, Teti Nurhayati, dan saya sendiri Yulia Amelia dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan eksperimen dari kelompok kami mengenai laju reaksi, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap cepat atau lambatnya suatu zat terlarut dalam zat pelarut dengan menggunakan eksperimen sederhana. Baik, selanjutnya ialah kajian pustaka. Nah, di mana kajian pustaka di sini membahas mengenai laju reaksi. Di sini, laju reaksi adalah kecepatan suatu reaktan bereaksi hingga habis. Laju reaksi biasanya juga berarti seberapa cepat reaksi kimia membentuk sesuatu yang baru. Nah, biasanya laju reaksi ini berjalan dengan cepat maupun lambat, itu bergantung pada zat-zat yang saling bereaksi. Nah, pada laju reaksi biasanya itu menggambarkan seberapa cepat reaktan terpakai dan produk terbentuk. Nah, seberapa cepat reaktan terpakai ini pada umumnya itu dipengaruhi oleh beberapa macam perlakuan pada sistem ataupun dari lingkungan itu sendiri. Nah, seperti halnya pada suhu yang dinaikkan, maka suhu energi tersebut pada partikel zat itu biasanya meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyak tumbukan yang menghasilkan perubahan. Akibatnya, suhu tersebut mempengaruhi kecepatan lebih cepat dari suhu semula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Teti Nurhayati dengan NIM 1202050128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Karena di sini yang kita cari adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi pada proses kelarutan gula dalam air, maka yang kita cari tahu adalah mengenai suhu. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah, sehingga makin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Dengan demikian, makin banyak partikel-partikel yang bereaksi, makin banyak partikel-partikel yang bereaksi, suhu sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Suhu berbanding lurus terhadap laju reaksi. Semakin tinggi suhunya, maka reaksi akan berjalan semakin cepat dan sebaliknya. Ketika suhu dinaikkan, maka partikel reaktan akan bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetiknya lebih besar. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama 1 sendok makan, yang selanjutnya 3 sendok makan gula kasar, yang selanjutnya ada stopwatch, dan yang terakhir ada 1 gelas air bersuhu normal, 1 gelas air dingin, dan 1 gelas air panas. Untuk langkah pertama, masukkan 1 sendok gula terhadap masing-masing gelas. Untuk langkah selanjutnya, nyalakan stopwatch, lalu aduk gula dalam gelas dan hitung berapa lama gula tersebut larut dalam air tersebut. Berikut hasil data pengamatan dari praktikum tadi. Pada percobaan pertama, dengan melarutkan gula terhadap air normal, lama waktu yang diperlukan cukup lama. Tetapi setelah lama diaduk, gula pun akan larut meskipun waktu yang diperlukan cukup lama. Pada percobaan kedua, dengan melarutkan gula terhadap air panas atau air yang bersuhu tinggi, lama waktu yang diperlukan tidak lama karena dipengaruhi oleh faktor suhu. Pada percobaan ketiga, dengan melarutkan gula terhadap air dingin atau air yang bersuhu rendah, lama waktu yang diperlukan sangat lama, berbeda halnya dengan percobaan pertama yaitu gula yang dilarutkan pada air normal, dan pada percobaan kedua yaitu gula yang dilarutkan pada air panas.
sehingga kenaikan suhu mempercepat laju reaksi. Karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel bertambah, sehingga makin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Dengan demikian, makin banyak partikel yang bereaksi. Dapat kita simpulkan dari ketiga percobaan di atas yang menggunakan zat pelarut yang sama, yaitu air, dengan suhu yang berbeda, dapat kita simpulkan bahwa pengaruh suhu terhadap laju reaksi sangat berpengaruh. Dikarenakan semakin tinggi suhu yang dihasilkan, maka semakin cepat laju reaksi yang ditimbulkan terhadap larutnya suatu zat terlarut terhadap zat pelarut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.